Banyak ya pesan yang ingin disampaikan dalam film ini, cuma lebih ke kita meng-highlight bahwa ketika kita punya mimpi itu kita jangan pernah untuk lelah memperjuangkannya, jangan pernah takut dengan prosesnya, maka mimpi itu pasti akan dekat dengan kita dan itu akan menjadi kenyataan. Wow, never give up. Never give up. Pokoknya aim high. Mimpi kan gratis gitu ya katanya ya. Mimpi dulu aja, tapi jangan lupa realisasikan kemudian. Inspiring ya talk show kita hari ini. Oke, selanjutnya aku pengen tanya-tanya juga ke produser kita nih, Karizaldi Caka, dan juga kembali ke Kak Oni ya, karena double nih ya, melengkapi ya, produser dia keren banget. Coba bisa cerita nggak ke kita tuh gimana proses persiapan dan timeline produksinya? Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih sebelumnya. Untuk secara proses sebenarnya cukup panjang ya. Pada intinya untuk sekarang secara preparation kita sudah di 85% ready to shooting. Tinggal beberapa tahapan lagi untuk disempurnakan. Oke. Saja sih. Oke, singkat padat dan jelas ya. Dan ini kan tadi aku sempat sebutin juga ya, kalau produksi film ini juga melibatkan pihak Waunas dari Jepang. Sebenarnya kalau dari pihak Waunas sendiri, mereka punya harapan apa terhadap kerjasama ini? Internasional loh ini ya, Indonesia Jepang ya. Oke, masing-masing kita punya harapan dari Kanjio juga, dari Mas juga. Pada intinya sama, kita satu visi semua. Tujuannya supaya dunia perfilman Indonesia bisa lebih keren lagi, lebih harum lagi di belahan dunia Jepang. Gak kaleng-kaleng langsung ya, perdana langsung saja gandeng gitu kolaborasinya internasional ya. Ini memang terinspirasi ya, kalau mimpi tuh jauh aja sekalian, kadang nanti sampai juga jadi kenyataan juga perdana, tapi udah langsung kolaborasinya internasional loh Bapak Ibu sekalian. Boleh dong kita kasih tepuk tangan sekali lagi, itu menurut aku juga awesome ya. Dan sepertinya masih langka dari negara kita. It's a good start ya. Oke, dan berdasarkan filmografi Anda itu berawal dari film pendek. Itu siapa, Kak Rizaldi atau Kak Oni? Yang Kak Oni bakat banget. Karena ini berawal dari film pendek yang sering menjuarai festival film seperti Jakarta Film Week, FFI dan sebagainya. Bagaimana perasaan Kakak ketika diberikan kesempatan untuk menjadi produser film ini? Oh, terima kasih loh sudah research. Diskonnya dulu. Ya sebetulnya kalau berbeda ya, ketika memang saya berangkat dari festival film itu kan kayak ada banyak kalahnya juga, ada diapresiasi juga. Itu tentu berbeda medianya. Nah kalau sebetulnya berangkat dari festival film nasional dan internasional di sini kan memang tujuannya untuk award ya, dapat penghargaan itu. Tapi kalau di sini penghargaan saya pribadi di film ini sudah dipercaya sama Kak Juli dan para investor aja, udah merupakan award tinggi untuk saya. Wah, pasti sih ya. Kasih kepercayaan untuk memproduksi, menulis juga sama Mas Caka dan teman-teman kru dan cast yang sebentar lagi kita akan tahu siapa dia. Oke, kalau mengenai cast nih, boleh dong diceritain gimana sih keseruan pada saat pemilihan castnya ini nih, untuk dari cast utama sampai akhirnya jatuh ke Yuka, Yerin, ada Arka dan juga Mas Sato. Tentu ini sih peran dari semua tim di sini yang terlibat ya. Ada Sekar, live produsernya, ada Citra dan Anda, casting directornya, ada Mas Luis, salah satu acting coachnya. Untuk pemilihan cast sendiri sebetulnya cast sendiri biasanya mengajukan ke kami. Tapi yang uniknya di sini adalah saya pribadi menyarankan sebetulnya untuk cast ini. Misalnya karakter Yuka sama karakter Yerin itu pemainnya siapa tuh, ketika saya melihat iklan mereka, sepertinya ini cocok seperti itu. Kemudian kayak sosok Arka itu saya pribadi sangat mengagumi dari gesturnya dia itu sebagai seorang aktor di Indonesia. Kemudian ada Mas Sato juga. Mas Sato ini unik ya, dari Jepang itu saya bawa dalam dua kasus sebetulnya. Ketika menulis, kemudian ada nggak ya aktor Jepang siapa nih yang kunjukkan Tuhan gitu kan, seperti itu ya Kak. Jadi ketika saya pertama kali membuka setelah doa itu, muncullah sosok Mas Sato ini gitu, yang diperankan oleh sebentar lagi kita tahu sih
Rahasiakan dulu ya, emang Gilbert tuh gak lari kemana ya? Oke, menarik ya. Jadi pada dasarnya kakak sendiri melihat apa kemampuan mereka yang paling dasar yang mungkin mereka sendiri juga nggak lihat gitu kan ya. Menarik. Dan apa harapan produser Anda untuk film ini? Baik bagi, harapan kakak sekalian lah ya. Baik bagi industri perfilman dan juga pastinya penonton. Boleh, kakak silakan. Harapannya sih film ini nanti bisa menghibur, bisa membekas di mata penonton sampai tamat. Ini kira-kira yang sedih dong, kira-kira akan banyak air mata, atau banyak marah-marah, atau banyak smiley face ya nih? Campur aduk kayaknya. Banyak dinamikanya sih, disaksikan aja. Wah, udah pasti kita semua udah nggak sabar. Kalau gitu, kali ini giliran aku bertanya kepada rektor nih, Hendy Sukarya ya kak. Hai kak. Halo. Aku lihat contekan di sini katanya ada 2 sutradara yang terlibat dalam proyek ini, bener ya? Ya betul. Gimana caranya bagi peran kreatifnya tuh? Sebenarnya baginya sih gampang aja ya, karena saya sama Pak Mawan ini sering kerja bareng. Jadi untuk saling mengisi secara teknikal aja di sini. Istilahnya udah kompak gitu ya, tinggal pembagian kerja aja nih, kayak vibe-nya udah dapet, feel-nya udah connect gitu ya. Iya betul. Keuntungannya apa? Kalau misalnya kerja berdua kan kadang-kadang malah lebih ribet, delegasi dan sebagainya gitu ya. Justru karena kita udah sering bareng, jadinya lebih enak nih. Ada tandeman, ini kurang bagus, itu bagus. Oke, jadi ada kayak support system gitu ya. Jadi kayak saling mengafirmasi dan memuatkan gitu ya satu sama lain. Menarik juga ya. Oke, menurut kakak sendiri, apa sih tantangan kreatif terbesar saat ini di dalam industri, atau lebih tepatnya kita bicara film ini ya, tantangan terbesarnya apa ketika itu? Kalau di film ini tantangannya karena multi language, jadi ada Jepang dan Indonesia, itu sangat tertantang sekali. Oke, terus juga mungkin kalau perbedaan budaya itu gimana? Perbedaan budaya juga, terus dari segi ada fighting scene-nya, di sini ada juga untuk tsunami, jadi kayaknya untuk secara teknikal akan lumayan. Kebayang ya film ini kayak rasa, jadi penasaran loh. Dia udah dapat sebagian dari sini ya kan, dari ibu Jul, sebagian dari kakak-kakaknya di sini. Aku jadi semakin penasaran, pengen nonton. Dan ini pertanyaan terakhir sulit loh dijawab. Nih, katanya nih, film ini kan mengangkat perjalanan emosional ya, lintas budaya. Tadi ada fighting scene-nya, ada persahabatannya, ada cintanya dan sebagainya. Bagaimana cara kakak atau ya bagaimana menerjemahkannya ke dalam visual dan storytelling yang sampai gitu ya, langsung ke penonton? Di sini film ini akan kita tunjukkan adanya banyak emosi ya, karena persahabatan, ada ada fighting scene-nya, ada dengan perbedaan budaya, kita akan tunjukkan melalui landscape yang indah, dengan shoot visual yang bagus. Jadi ada estetik yang menggugah emosi gitu ya. Wah, Betul. luar biasa. Oke, waktunya sayang sekali ya, pengen sebenarnya ngobrol-ngobrol, mulik-mulik lagi nih kakak-kakak semua. Tapi inilah, kita langsung saja lanjutkan ke sesi berikutnya, ke momen yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu perkenalan resmi ya para pemeran utama film Where the Rainbow Ends. Tadi sudah diceritakan sedikit oleh kakak-kakaknya yang ada di sini. Mereka bukan cuma sekedar aktor, tapi aktor